Selamat pagi anak-anak. Pak Kamdi langsung, kita tentunya sudah berdoa masing-masing, Pak Kamdi juga sudah, tapi kita awali dengan berdoa. Pak Kamdi akan pimpin secara Katolik. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, pujian dan syukur kami haturkan kepadamu karena kesempatan pada pagi hari ini untuk pembelajaran IPS. Berkatilah kami selalu ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita masuk ke kegiatan produksi. Kalau di materi sebelumnya itu adalah tujuan pembelajaran. Pak Kam diminta minggu yang lalu untuk membaca. Nah, kita masuk pada kegiatan produksi. Baik, kegiatan produksi itu terdiri, nanti yang kita pelajari adalah berkaitan dengan pengertian pertama, lalu tujuan, lalu yang ketiga ada faktor produksi, dan yang keempat ada persebaran produksi, hasil produksi alam, dan yang kelima itu adalah ketergantungan antar ruang berkaitan dengan kegiatan produksi. Kegiatan produksi seperti yang ada di gambar ini, kegiatan produksi untuk petani, yaitu diawali dengan menanam, lalu memanen, dan yang kedua adalah menjualnya. Ini untuk pertanian, daerah pertanian. Lalu yang berikutnya adalah industri otomotif berupa mobil, pembuatan mobil. Ini penangkapan ikan itu termasuk produksi, meskipun hanya mengambil dari laut, bisa juga itu dimasukkan dalam kegiatan produksi. Ada juga budidaya yang tidak ambil dari laut, tetapi budidaya di daratan ada juga, dengan kolam dan sebagainya. Lalu industri otomotif motor. Berikutnya industri jasa. Di sini jasa, ya, ada tukang potong, ya, salon. Ini jasa juga di dunia pendidikan sekolahan. Berikutnya, pengertian kegiatan produksi. Kegiatan produksi dari gambar-gambar tersebut, ada yang mau menjawab? Kegiatan. Mercy, silahkan. Ya, Pak. Kegiatan produksi adalah? Kegiatan menghasilkan barang atau jasa, Pak. Kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Oke, baik. Pak Kamdi ulangi kembali. Dari temanmu sudah lumayan, dan juga ada yang benar, tidak perlu kecewa, tetapi memang berkaitan dengan kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi, itu selalu nanti ada yang disebut proses jual beli ada di sana. Nah, khusus kegiatan produksi sudah pernah dipelajari di kelas 7 bahwa kegiatan produksi itu adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Menciptakan itu sama dengan menghasilkan. Ya, sama dengan menghasilkan. Nah, kalau menambah nilai guna itu sudah dihasilkan tetapi diperbaiki lagi supaya lebih bagus lagi dan nilainya lebih mahal. Biasanya seperti itu. Kayu dari hutan dijual di toko bangunan itu berupa papan, sudah bisa dijual, ada penjualan, ada pembelian. Lalu masuk ke tukang, diolah menjadi lemari, diolah menjadi meja. Itu namanya menambah nilai guna. Kalau dari hutan dijual, itu masih produksi, ya. Jadi kegiatan menciptakan, kegiatan menghasilkan, atau kegiatan menambah nilai guna suatu barang.
Tujuan dari kegiatan produksi. Dari gambar-gambar dapat diidentifikasi tujuan kegiatannya. Yang pertama, tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa. Kalau jasa di dunia pendidikan ya ilmunya tadi. Anak menjadi pintar. Lalu yang kedua, menciptakan, memperluas lapangan kerja. Dari gambar tadi di pabrik kita bisa melihat banyak tenaga kerja. Lalu yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pasar. Dan yang keempat, jelas produsen memperoleh keuntungan. Nah, anak-anak, produksi itu dari kata produk. Produk itu hasilnya. Produksi itu proses menghasilkan. Hasilnya namanya produk. Orangnya disebut produsen ini. Ingat-ingat ya, 3 hal tersebut. Jangan sampai salah. Ada produk, ada produksi, ada produsen. Ingat-ingat. Faktor produksi alam. Faktor produksi berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi dari gambar-gambar tadi. Kita lihat faktor produksi alam itu berupa tanah. Ada juga air, sinar matahari, ada udara, dan juga ada barang tambang. Ini faktor produksi alam. Faktor produksi berikutnya yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja itu bisa langsung dan juga bisa tidak langsung. Nanti silakan dibaca berkaitan dengan kegiatan produksi, yaitu faktor produksi tenaga kerja. Dan faktor produksi modal yang ketiga. Ada mesin, pabrik, kendaraan, dan juga ada kantor. Gedungnya itu termasuk modal juga. Modal yang lain dalam bentuk faktor produksi dalam bentuk modal itu bisa juga adalah uang. Uang yang ada di bank dan proses di peredaran di pasar, itu namanya modal. Dan yang keempat, faktor produksi yang keempat adalah faktor produksi kewirausahaan. Terdiri dari bahwa ada ahlinya di sana yang merencanakan, ada tenaga ahli yang bisa mengendalikan, tenaga ahli yang mengatur, dan tenaga ahli yang mengawasi. Ini keahlian. Contohnya misalnya seorang manajer. Manajer itu harus bisa merencanakan, mengendalikan, mengatur, dan mengawasi. Yang keempat ini mengawasi kalau ketutup. Berikutnya, kita lihat berikutnya. Ini contoh Pak Kam digambarkan di dunia persebaran produksi untuk minyak dunia. Di sini tertera Amerika Serikat, ada Rusia, ada Arab Saudi, di mana Indonesia belum masuk ternyata. Nah, nanti bisa lihat dimulai dari buku cetak, ya kita akan melihat atau kalian bisa melihat nanti di akhir slide. Pak Kamdi ada penugasan untuk mengisi mana yang tertinggi di setiap negara dan mana yang tertinggi di dalam Indonesia. Kita lihat berikutnya, ini peta cadangan minyak bumi 2016 di Indonesia. Nanggro, Aceh, Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Tengah itu mulai dari Bengkulu. Memang provinsinya tidak ada, tapi sebutan tengah itu untuk Jambi, Bengkulu, termasuk di dalamnya adalah Sumatera Barat. Ada Sumsel. Terus berikutnya di Pulau Kalimantan itu ada Kepulauan Natuna. Ini lebih banyak di lautnya. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa Barat, Jawa Timur. Itu ada cadangan minyak bumi semuanya. Berikutnya, gas alam di dunia. Ini 5 terbesar. Tahun 2015 itu Amerika Serikat, ada Rusia, ada Iran, ada Qatar, ada Kanada. Termasuk nomor 10 Indonesia. Bagaimana yang di sebelah kiri, ini 2018, sebelah kiri ini. Ada perubahan Amerika Serikat, Rusia, Iran, Kanada, Qatar
Norwegia, Indonesia tidak termasuk tahun 2018. Untuk satuan volume produksi gas alam itu menggunakan TCF atau TCM, triliun kubik meter. Tolong diperhatikan ini. Berikutnya, cadangan gas alam di Indonesia. Bagaimana gas alam di Indonesia? Hampir sama dengan yang minyak bumi, tempatnya Nanggro, Aceh, Darussalam, Sumatera Utara, Natuna, Sumsel, Sumatera Tengah termasuk Bali, Riau, Jambi, Bengkulu di dalamnya. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Triliun standar kubik feet ini ukurannya. Ya, ukuran untuk gas alam. Berikutnya batu bara. Batu bara. Di dunia mulai dari Cina terbesar, India, Amerika Serikat, dan ternyata Indonesia itu di posisi keempat. Nanti di buku ada lain. Di buku itu tahun 2015 itu Indonesia di posisi kelima terbesar di dunia. Tetapi tahun 2018 ini kumpulan ya 2018 Indonesia naik penghasil batu bara keempat di dunia. Bagaimana penyebaran batu bara di Indonesia? Kita lihat Sumatera ada di Ombilin, ini Sumatera Barat, ada di Bengkulu, Bukit Asam itu di Sumatera Selatan, Bukit Asam. Lalu di daerah Jawa termasuk di dalamnya di sini. Dan Kalimantan ini yang warna merah dan warna biru. Untuk yang merah batu bara berupa paleogen dan batu bara neogen. Untuk yang hijau. Di daerah Jawa ada juga penghasil batu bara. Untuk Sulawesi ada di sini. Ya. Terus di daerah Papua ada juga batu bara. Ya baik, slide berikutnya adalah slide untuk penugasan. Nanti Pak Kamdi kirim untuk penugasan. Penugasan langsung saja nanti diisi di buku latihan, lalu difoto dikirim ke Pak Kamdi. Bentuknya seperti ini, ditulis. Persebaran hasil alam ada minyak bumi, gas alam, batu bara, padi, jagung, ubi kayu, dan seterusnya nanti sampai di terakhir itu peternakan. Dan juga ada perikanan. Nah, di sini tinggal menuliskan nama negara tertinggi di dunia saja. Tinggal menyalin dari tabel-tabel yang ada di buku. Minyak bumi tertinggi di dunia mana? Dari buku. Misalnya Rusia, tulis Rusia. Kalau di Indonesia, provinsi atau daerah tertinggi penghasil minyak bumi tertinggi di Indonesia provinsi mana? Atau daerah mana? Ternyata tidak menggunakan provinsi tetapi daerah. Ada yang menggunakan provinsi juga nanti. Sumatera, tinggal nulis Sumatera. Dilanjutkan yang lainnya. Itu di buku latihan. Berikutnya juga sama hasil alam. Ada kelapa sawit, karet, kopi, kayu bundar, hasil hutan. Berikutnya hasil alam untuk daging sapi. Ini dari peternakan, daging ayam, telur. Ini ada, nah ini harus dipisah telur ayam, perikanan tangkap laut, dan perikanan budaya dipisahkan nanti garisnya. Dibagi dua, telur ayam, kolom sendiri, perikanan tangkap ikan kolom sendiri. Yang mendengarkan bagus, yang tidak mendengarkan nanti ada kesalahan, silakan tanya dengan temannya atau temannya nanti diberitahu. Baik, moga-moga mendengarkan. Ada pertanyaan, ada 3 lembar di akhir ini, ya di akhir 1 lembar terakhir ini. Lalu atasnya ada mulai kelapa sawit dan kayu. Atasnya minyak bumi sampai ubi kayu. Kelapa sawit, karet, ada 3 slide. Berarti ada 3 pekerjaan, tetapi bisa dijadikan 1. Hanya menuliskan nama negara, untuk yang tengah nama negara, Pak Kamdi ulangi, nama negara yang tertinggi hasilnya.
Di sini nama provinsi atau daerah atau wilayah. Karena ada wilayah tidak menggunakan nama provinsi. Natuna juga bukan provinsi tapi wilayah atau daerah tertentu. Baik, terima kasih. Selamat pagi pukul 8.26. Selanjutnya Pak Kamdi share supaya kalian bisa melihat dan buka buku. Tugasnya apa di halaman terakhir tadi yang masih kosong-kosong. Oke, selamat pagi anak-anak.